mengambil keputusan yang sangat beresiko sekali. Dia mau berhenti kuliah untuk fokus bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bang Noris. Nah, pada video kali ini dan seterusnya kita akan membahas mengenai kisah-kisah sukses dari seorang pengusaha yang ada di Indonesia maupun dunia, yang tentunya bakal memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Tapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Selamat menonton. Baik, di video yang pertama ini kita akan membahas mengenai kisah sukses dari seorang pengusaha asal Indonesia yang dia sudah sukses di usia yang sangat muda sekali, sehingga sampai sekarang ini omsetnya di usia yang sangat muda ini omsetnya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran per bulannya. Kita simak. Rico Huang, pria kelahiran Jakarta 14 November 1995 dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, adalah salah satu contoh anak muda yang mampu memanfaatkan teknologi sosial media dengan hal yang sangat positif. Nah, untuk bakat jualan yang dimiliki oleh Rico Huang itu sendiri, dulunya Rico Huang dan keluarganya sempat memiliki ruko untuk berjualan jam tangan. Jadi waktu itu Rico Huang membantu kedua orang tuanya untuk berjualan jam tangan. Nah, ketika dia masuk ke SMA, ada sebuah tragedi yang membuat dia shock sekali dalam keadaannya, yaitu rumah yang menjadi tempat tinggal Rico Huang itu sendiri mengalami kebakaran. Dan tidak hanya itu, kendaraan ayahnya yang menjadi aset satu-satunya itu juga raib dicuri orang. Nah, keadaan perekonomian keluarganya yang terpuruk mendadak membuat Rico Huang shock sekaligus berusaha tegar, dan mau tidak mau dia sebagai seorang anak harus ikut membantu meringankan beban perekonomian dari keluarganya. Teman-teman mungkin nggak percaya, pertama kali Rico Huang itu bisnis apa coba? Nah, pertama kali Rico Huang itu ternyata dia menjualkan nasi uduk di sekolah. Sebagai seorang remaja SMA, tidak banyak cara yang bisa dilakukan oleh Rico Huang untuk menghasilkan uang. Maka cara yang pertama yang terpikirkan olehnya adalah jualan nasi uduk. Yang waktu itu nasi uduknya ia ambil dari tetangganya. Nah, untuk beberapa minggu dia jualan nasi uduknya lancar di sekolah. Namun akhirnya sayang sekali dari pihak sekolah untuk siswa itu tidak boleh berjualan di sekolah. Akhirnya tidak mau Rico Huang ini harus gulung tikar. Nah, bisnis yang kedua yang Rico Huang jalankan adalah setelah dari nasi uduk, dia ke kaos oblong. Nah, waktu itu dimana kalau dia dilarang jualan di sekolah, akhirnya dia menemukan suatu ide untuk jualan kaos oblong. Nah, dia mendapatkan kaos oblong dari supplier yang menjualkan kepada teman-temannya di sekolah. Bisnis ini lumayan lancar dan dalam sebulan Rico Huang juga mengantongi laba bersih sekitar Rp500.000. Namun, lagi-lagi bisnis oblong ini tidak bertahan lama karena salah perhitungan dari Rico Huang. Dia membeli terlalu banyak stok dari suppliernya dan ia tidak bisa menjualkan seluruhnya dari stok kaos oblong itu sendiri. Dan alhasil dia juga harus gulung tikar dan juga menyisakan kerugian sekitar Rp1 juta. Dia waktu SMA udah rugi 1 juta loh. Mengalami kegagalan dalam bisnis sebanyak 2 kali rupanya tidak membuat Rico Huang ini kapok dan menyerah. Ia kembali memikirkan bisnis ketiganya yang kali ini jatuh kepada bisnis dari bidang kulinernya. Dia berjualan mie ayam. Dengan menghabiskan banyak sekali tabungannya, Rico Huang mulai berdagangan mie ayam meskipun sama sekali buta mengenai bisnis kuliner. Nah, bisa ditebak ya teman-teman, bisnis mie ayam pun akhirnya tidak berjalan lama, harus gulung tikar kembali dan menyisakan kerugian yang cukup tragis. Waktu itu dia mengalami kerugian sekitar 15 juta dalam 14 hari. Setelah menamatkan SMA, Rico Huang melanjutkan kuliah di Bina Nusantara University. Namun baru dia menginjak 2 semester 2, Rico Huang mengambil keputusan yang sangat beresiko sekali. Dia mau berhenti kuliah untuk fokus bisnis, katanya kayak gitu. Keputusan tersebut sontak membuat cibiran dan cemoohan dari berbagai sudut. Namun Rico Huang teguh dalam keputusannya itu. Kamu udah berjualannya juga enggak laku gitu ya produknya. Kamu juga mau keluar kuliah, mau drop out gitu.
Riko Huang memulai mencoba bisnis aksesoris handphone melalui platform Kaskus karena merasa ada potensi yang sangat besar dalam bidang jualan online. Lambat laun nih untuk bisnis Riko Huang ternyata memiliki respon yang sangat positif di pasar Indonesia ini sendiri. Nah, sehingga ia melebarkan sayap dan berjualan di vlog, Facebook, dan kemudian menambahkan ke Instagram. Nah, bisnis aksesoris handphone dengan brand Alona Gadget ini maju dengan pesat hingga Riko Huang meraih kesuksesan dalam waktu yang sangat cepat. Berawal dari bisnis dropship, Alona Gadget dapat bertumbuh menjadi agen utama yang melayani reseller ratusan dan puluhan karyawan. Omsetnya pun mencapai ratusan juta per bulannya. Nah, namun Riko Huang pun ditakdirkan untuk mendapat ujian yang lebih besar lagi. Riko Huang yang awalnya lancar dan pertumbuhannya yang luar biasa, tiba-tiba seperti kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Nah, karyawan-karyawan dari perusahaannya itu mengalami kecurangan, yaitu melakukan korupsi. Dan Riko Huang ini memecat sekitar 40% karyawan pada perusahaannya. Bisnis Riko dari yang semulanya bertumbuh dengan pesat dengan total omset yang di atas 10 miliar per tahunnya, kini lambat laun semakin terpuruk hingga akhirnya dengan berat hati Riko Huang juga harus menutup bisnisnya. Nah, setelah itu Riko Huang ini kembali ke titik nol sekali. Namun kali ini Riko Huang tampil sebagai Riko yang memiliki segudang ilmu berkat pengalamannya yang jatuh bangun dalam bisnis. Nah, dengan skill yang lebih mapan, Riko kembali membangun kerajaan bisnisnya di bawah bendera PT Alona Indonesia Raya yang bergerak dalam pelatihan bisnis online dan bisnis dropship. Kini PT Alona Indonesia Raya telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu portal bisnis yang menjadi tempat tongkrongan anak-anak milenial. Nah, selain Alona, Riko Huang juga memiliki saham di beberapa situs seperti amalia.id di Instagram marketingnya dan dropshipaja.com sebagai supplier produk custom. Selain aktif menjadi pengusaha online, Riko Huang juga aktif membagikan ilmu bisnisnya kepada anak-anak muda yang memiliki keinginan besar untuk sukses. Nah, dia juga menulis buku yang berjudul Jago Jualan Instagram. Selain menulis beberapa buku, Riko Huang juga membangun wadah komunitas bisnisnya dengan nama Bisnis Anak Muda dan dapat menghasilkan 500.000 member atau followers aktif dari berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, Riko juga sering membagikan ilmu-ilmunya itu di YouTube channelnya Riko Huang. Baik teman-teman, itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Yang paling aku sukai dari kata-kata Riko Huang adalah jangan lupa berproses kepada apa yang benar-benar kita inginkan. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti dari sekarang sampai selanjutnya kita akan coba sharing-sharing dan berbagi seputar kisah-kisah sukses dari seorang pengusaha yang ada di seluruh Indonesia maupun dunia. Dan untuk teman-teman yang ingin request pertemuan selanjutnya nih, Bang Noris mau ngebahas apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar di sini. Aku bakal review pengusaha yang mana, silahkan teman-teman komen di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video aku. Jangan lupa subscribe. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.